Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tematik tema 5 sub tema 2. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Silakan untuk melihat buku paketnya masing-masing ya. Halaman 54. Atau silakan lihat di tampilan layar HP-nya masing-masing. Subtema 2. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang mana setiap makhluk hidup itu memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Contohnya apa? Sapi kehidupannya ketergantungan terhadap makanannya. Makanannya ada rumput, ya. Makhluk hidup yang satu tergantung, ya, saling kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya. Ketika sapi tadi, ketika rumput banyak, ya, insya Allah sapi badannya akan gemuk. Kenapa? Karena dia kebutuhan makannya tercukupi. Namun apabila rumput sudah langka, tentu akan berakibat ya terhadap sapi. Sapi juga kekurangan makanan sehingga menyebabkan sapi menjadi kurus. Ya. Dan juga makhluk hidup itu juga memerlukan tanah, udara dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Lihat, perhatikan pembelajaran 1 ini. Nah, ini tentang kita akan belajar ini, perhatikan, tentang rantai makanan ya pada suatu ekosistem. Anda perhatikan sini ada beberapa jenis hewan ya. Pertama ada anoa ya, ada harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa. Babi rusa ini kayak babi nih, apa nih? Yang selanjutnya ada tarsius, tumpara dan orang hutan. Nah, 8 hewan ini merupakan hewan ya tergolong kepada hewan langka yang ada di Indonesia ya. Kenapa disebut dengan hewan langka? Karena keberadaannya ya sudah ya mencapai ya kepunahan ya, dia tidak dapat dijumpai di mana-mana. Intinya keberadaannya sudah sedikit. Kenapa? Kenapa keberadaan sudah sedikit mulai dari anoa sampai orangutan? Karena pertama tadi ya jumlah populasinya menurun. Kenapa jumlah populasinya menurun? Karena salah satu di antaranya habitatnya. Hutan sudah berkurang, makanannya juga sudah mulai punah sehingga ya jumlahnya juga berkurang. Kita lanjutkan halaman 55. Sini tentang ayo membaca rantai makanan. Untuk perhatikan rantai. Coba perhatikan rantai motornya masing-masing atau rantai sepedanya masing-masing. Yang namanya rantai itu berbentuk lingkaran. Apabila rantainya putus, salah satu mata rantai putus, tentu sepeda kita tidak akan dapat berfungsi. Kita tidak dapat mengayuh sepeda. Ya, sepeda kita tidak akan bisa berjalan kecuali didorong. Begitu juga pada rantai makanan. Maksudnya, pada rantai makanan ini adalah itu adanya saling keterkaitan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ini. Oke. Perhatikan di sini ya contoh rantai makanan. Ya. Padi, ya. Padi atau rumput ya kita ambil. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Ketika elang sudah mati, nanti elang menjadi pengurai. Di dalam tubuh manusia itu ya ketika sudah kita mati menjadi bangkai itu akan dimakan oleh bakteri sehingga nanti tubuh kita akan kembali lagi menjadi tanah. Nah, perhatikan di sini.
padi tadi, ya. Apabila tumbuhan padi banyak, ya, apabila padi banyak, tentu tikus juga banyak. Kenapa? Karena makanan banyak. Begitu dengan elang. Apabila tikus banyak, elang juga. Apabila tikus banyak, maksud Ustaz, ular juga akan banyak. Kenapa? Karena tadi banyak makanannya. Dan begitu seterusnya. Namun apabila padi atau rumput berkurang, tentu tikus juga berkurang. Kenapa? Karena makanannya juga berkurang. Begitu seterusnya, ya. Apabila salah satu, ya, populasi terganggu, apabila salah satu populasi terganggu, maka akan berefek terhadap populasi lainnya. Ketika jumlah ular berkurang, tentu tikus jumlahnya banyak. Kenapa jumlah tikus banyak? Karena nggak ada lagi yang memangsa dia. Yang memangsa dia hanya sedikit, sehingga tikus akan banyak. Bagaimana dengan elang? Elang tentu akan berkurang. Kenapa? Karena makanan juga berkurang. Oke. Sementara di lautan, ya, kalau di lautan bagaimana? Kalau di lautan itu ada namanya di lautan itu ada namanya produsen, ya. Kalau di sini produsennya adalah, ya, produsennya ada padi, padi atau rumput, itu produsen, ya. Sementara elang itu konsumen satu, ular konsumen dua, elang konsumen tiga. Biasanya produsen ini ada dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, paham, ya? Rumput atau padi merupakan produsen. Dia bisa membuat makanannya sendiri dengan melalui tentu, ya, cahaya matahari atau disebut dengan fotosintesis. Untuk produsen, tikus konsumen satu, elang konsumen seorang kembali, rumput produsen, ya, sebagai penghasil, tikus konsumen satu, ular sebagai konsumen dua, elang sebagai konsumen tiga, ya. Elang konsumen tiga atau sebagai pengurai. Bagaimana di lautan? Di lautan juga ada. Sebagai produsennya ada fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton ini adalah, ya, sejenis sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya. Ukurannya sangat kecil. Dia melayang-layang di dalam air. Ya, fitoplankton di dalam laut itu merupakan produsen. Konsumen tingkat satunya adalah nama zooplankton. Apa zoo? Sama zoo, binatang, ya. Binatang yang ukurannya sangat kecil. Ya, nanti zooplankton lagi akan dimakan lagi oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil tadi akan dimakan lagi ikan-ikan yang sudah mulai agak besar atau ikan sedang. Nanti ikan sedang tadi akan dimakan lagi oleh ikan-ikan besar. Jadi kesimpulannya aja, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar. Fitoplankton merupakan produsen, ya. Zooplankton merupakan konsumen satu, ya. Ikan-ikan kecil konsumen dua. Ikan-ikan sedang konsumen tiga. Dan ikan-ikan besar konsumen empat, ya. Ya. Peristiwa rantai makanan di atas atau tersebut tadi yang saya bacakan itu akan berjalan seimbang. Ya, apabila, ya, dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada, ya. Ular akan banyak apabila tikus juga banyak dan begitu seterusnya. Kalau ada yang satu kurang, dia akan juga memberikan efek terhadap yang lain. Oke. Perhatikan di sini. Ini. Ini dimakan. Sebagai di produsen. Ya, sebagai produsen apa tadi? Sebagai produsen adalah, ya, padi atau rumput. Rumput nanti dimakan tadi oleh, ya, gambar belakangnya dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Tikus dimakan tadi oleh ular. Ular sebagai konsumen dua. Kemudian konsumen dua, kemudian konsumen tiganya elang. Pengurainya apa? Ini pengurainya adalah yang tumbuhan yang sudah mati. Ini kalau di sini pengurainya adalah bakteri. Oke. Oke.
Perhatikan di sini ya. Saya jelaskan keterangannya. Pertama ya, tumbuhan tadi saya jelaskan tumbuhan yang memproduksi makanan sendiri itu melalui fotosintesis. Itu yang disebut tadi dengan produsen. Kemudian konsumen tingkat satunya adalah tikus. Tikus ini adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jangan antum tulis pula nanti. Ya produsennya adalah padi. Konsumen satunya ya, atau produsen satunya ular. Salah. Kenapa? Karena ular tidak makan padi. Begitu maksudnya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Elang nanti mati diuraikan oleh bakteri. Ya, mungkin menjadi cendawan atau menjadi tanah, menjadi yang lainnya. Ya, begitu urutan. Sama seperti ini. Contohnya kita ambil padi juga. Padi dimakan oleh manusia. Manusia tadi adalah konsumen tingkat satu. Manusia mati mungkin kalau di hutan, ya manusia mati mungkin bisa saja dimakan oleh harimau kalau di hutan ya. Ya, dimakan oleh harimau. Nanti harimau mati, harimau sebagai pengurai. Ya, nanti dia mati akan sebagai pengurai. Nanti tubuhnya menjadi tanah atau nanti menjadi cendawan dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Kita lanjutkan ke pelajaran 2. Ini tentang masih tentang rantai makanan ya. Yang kedua, membuat teks non fiksi. Masih ingat ya? Non fiksi adalah cerita yang sesungguhnya. Sementara fiksi adalah cerita khayalan, imajinasi. Yang ketiga, mengenal tarian daerah beserta propertinya. Oke. Mana tadi deh? Ini tentang sarapan. Tentu insyaallah antum semua sarapan pagi. Yang mana sarapan pagi ini sangat berfungsi, yang memberikan kita energi ya ketika di pagi hari untuk melakukan awal aktivitas atau untuk mengawali aktivitas. Oke, saya di sini berikan kesimpulannya saja ya. Oke, nih contohnya. Contoh tarian di sini ada tari capik ngancak ya. Tari tradisional capik ngancak ini berasal dari Lamongan. Ya, Lamongan itu di Jawa Timur. Sini apa propertinya? Sepertinya properti apa nih? Topi apa nih? Atau penutup kepala. Ini biasanya penutup kepala ini digunakan oleh petani untuk melindungi kepalanya atau wajahnya dari terik matahari ya. Tari tradisional caping ngancak berasal dari Lamongan. Lamongan ini terdapat di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, ya alang babega. Ya, kalau ini kayak berasal dari Sumatera Barat. Alang ini kalau bahasa Indonesianya elang. Tari alang babega ini berasal dari Minangkabau ya. Minangkabau ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, ya ini menceritakan tentang bagaimana seekor alang yang mencari mangsanya ya. Pertama dia terbang tinggi, kita nampak mangsanya mungkin sejenis ayam. Nanti lama-lama dia berusaha untuk rendah, terbang rendah, turun-turun, nanti langsung diterkamnya anak ayam ya. Kadang langsung diterkam atau langsung dicakar, diangkat pakai kakinya, pakai kukunya ya. Diterkam pakai kukunya, nanti dibawa terbang, nanti di tempat sepi diturunkan, baru dibunuh langsung di mangsanya. Nih, ayo berlatih tentang tari piring ya. Tari piring, tari piring pula, tari payung ya. Propertinya apa? Tentu payung. Tari apa lagi? Kemarin kita belajar tari apa lagi selain tari payung? Ya, tari piring. Apa properti tarinya? Propertinya ya piring. Ini ada lagi tari tradisional caping ngancak. Apa propertinya? Penutup ke kepala dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran 3. Ini tentang mengenal sistem subak di Bali ya. Apa itu sistem subak? Yang kedua, mencari tahu informasi penting dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mengenal
proklamasi sebagai peristiwa sejarah bangsa. Oke, di sini ada sistem irigasi subak ya. Irigasi itu maksudnya sistem pengairan. Kalau ya, kalau di pesawat itu kita butuh parit ya, parit atau apa ya? Ya sejenis parit ya. Parit kalau kita di rumah kita kan ada parit, tempat mengalirnya air ya, yang mengalir. Apa fungsi irigasi atau parit di sawah atau di tempat pertanian? Fungsinya adalah untuk mengalirkan air ya ke lahan-lahan petani, untuk mengalirkan air ke sawah petani, karena sawah itu membutuhkan air ya. Ketika kita sudah menanam padi, habis itu musim kering, terjadi musim kemarau ya, biasanya padinya tidak akan tumbuh, disebut dengan pusu atau gagal panen. Ya, Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Saya bilang tadi ya, irigasi ini merupakan sistem perairan untuk mengairi atau mengalirkan air ke lahan-lahan petani. Saya lewatkan. Ini pikiran utama ya. Contohnya, pikiran utama pada paragraf pertama ya. Pikiran utama pada paragraf pertama adalah Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Apa informasi penting? Ya bisa saja saya bilang tadi ya. Pikiran utama itu adalah sama dengan ide pokok, sama dengan gagasan utama. Kemudian informasi penting adalah apa informasi penting yang antum dapatkan, yang kau dapatkan setelah membaca sebuah paragraf ya. Pikiran utama pada paragraf ketiga saya ambil ya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Ya, saya bilang pikiran utama itu ya biasanya terdapat di awal, namun tidak selamanya, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Antum baca dulu ya, pikiran utama sama dengan kesimpulan atau isi yang terdapat dalam sebuah paragraf ya. Nanti ada pikiran utama, selebihnya apa? Kalimat penjelas ya. Oke, kita lanjut halaman 72. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, semua ya. Sebelum adanya peristiwa proklamasi kan kita masih semalam sudah belajar adanya namanya Budi Utomo. Ada juga Sumpah Pemuda. Yang mana peristiwa ini ya, yang mana peristiwa tadi merupakan beberapa peristiwa tadi Budi Utomo dan Sumpah Pemuda itu merupakan ya persatuan ya, bahwasanya pemuda-pemudi Indonesia, masyarakat Indonesia ingin bersatu, ingin terlepas dari penjajahan, ingin membuat sebuah negara yang merdeka, terlepas dari penjajahan. Setelah kita berjuang ya, setelah kita 3,5 abad dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Eropa, kaum kolonial Belanda ya, setelah 3,5 abad insyaallah ya, Allah izinkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu ya, Indonesia ya memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, yang mana yang memproklamirkan atau yang membacakan teks kemerdekaan Indonesia adalah, yang mewakili adalah Insinyur Soekarno ya. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 ya. Tempatnya di Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Dan setelah itu pada saat itu langsung dikibarkan bendera merah putih ya sebagai bendera negara Indonesia, dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, yang mana lagu Indonesia Raya ini ada ciptaan ya workshop Prapen, sama seperti kita apel pagi di hari Senin atau upacara bendera. Di saat menaikkan bendera itu biasanya diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Adapun sebelum ada kejadian peristiwa sebelum tanggal 17 Agustus, tepatnya tanggal 16 Agustus ya, itu terjadi penculikan ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik ya. Diculik dua tokoh bangsa tadi, Soekarno dan Muhammad Hatta, tanggal 16 Agustus 1945 itu diculik oleh
pejuang, ya, oleh pemuda pejuang Indonesia. Apa tujuannya? Bukan untuk membunuh. Tujuannya adalah untuk mengamankan Insinyur Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh pemerintah pendudukan Jepang. Agar tidak terpengaruh. Takutnya nanti Insinyur Soekarno tidak usah proklamirkan. Nanti kami berikan kemerdekaan sendiri. Makanya diculik, diamankan agar terhindar dari ancaman dan tekanan pemerintah Jepang. Kemudian pada esok harinya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Soekarno dikembalikan lagi ke Jakarta, ya, dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Yang mana Laksamana Muda Tadashi Maeda ini merupakan tentara Jepang yang bersimpati. Ya, bersimpati ini maksudnya menaruh perhatian terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Ibaratnya dia pro kepada pemerintah Indonesia. Dan di rumah itulah naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu dirumuskan oleh 3 orang pemimpin. Ada golongan tua dan ada golongan muda. Golongan tua yaitunya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suwarjo. Kemudian dari golongan muda ada 3 orang juga. Ada Soekarni, BM Dia, dan Mbah Diro. Setelah selesai dirumuskan teks proklamasi antara golongan tua dan golongan muda, kemudian teks proklamasi itu setelah dibuat diketik. Siapa yang mengetiknya? Yang mengetiknya adalah Sayuti Melik. Setelah diketik, kemudian baru Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya, ya, atas nama bangsa Indonesia. Itu biasanya ada tuh uang 100.000, ada teks atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini isi teks proklamasinya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini 2 orang saja yang menandatanganinya, yaitunya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, anak-anak semuanya, insyaallah pembelajaran kita sudah selesai. Tugas antum adalah silakan antum buat, ya, dikirimkan tugasnya buat rantai makanan. Lihat rantai makanan, jangan yang ada di buku, antum buat sendiri rantai makanan. Boleh lihat di internet atau pikir sendiri. Boleh dibuat yang bisa menggambar, boleh menggunakan gambar. Kalau tidak bisa menggambar, boleh gunakan tulisan. Contohnya nanti rumput dimakan oleh apa dimakan oleh apa, dan tentukan mana yang konsumen, mana yang produsen, mana yang konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, atau berapa banyak konsumen. Ya, minimalnya konsumennya ada 3, ya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.